Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Setiap tempat punya rahasianya sendiri. Kadang, di balik keindahan alam yang menenangkan, tersembunyi kisah kelam yang tak ingin diungkap. Malam ini, kita akan menyelami misteri bumi perkemahan tua, tempat di mana tawa pernah bergema, dan jeritan masih terdengar hingga kini. Selamat datang di kisah kutukan bumi perkemahan Wana Asri. Empat sahabat, Raka, Dimas, Putri, dan Nanda, memutuskan untuk mengisi akhir pekan dengan berkemah di tempat bernama Bumi Perkemahan Wana Asri di lereng pegunungan yang sepi di Jawa Barat. Tempat itu mereka temukan dari postingan lama di internet. Foto-fotonya indah, hutan pinus tinggi menjulang, udara segar, dan pemandangan matahari terbit yang menakjubkan. Namun saat mereka tiba di gerbang utama, suasananya jauh dari ekspektasi. Gerbang kayu itu sudah lapuk, papan namanya miring, dengan tulisan pudar. Bumi Perkemahan Wana Asri Pramuka Kabupaten Cendana 1992. Tahun itu sudah lama sekali, terlalu lama. Tak ada penjaga, tak ada loket tiket, hanya jalan setapak berbatu menuju dalam hutan. Seorang warga tua yang mereka temui di warung dekat kaki gunung sempat memperingatkan, kalau mau nginep di situ, jangan bikin api unggun di tengah area lapang. Nah, di situ dulu tempat latihan malam yang gak pernah selesai. Mereka menatap satu sama lain, lalu tertawa. Cerita hantu lokal, kata Dimas, biar wisatawan takut. Mereka tak tahu, malam itu akan membuktikan bahwa ucapan si kakek bukan sekadar peringatan. Perjalanan menanjak ke lokasi perkemahan memakan waktu 1 jam. Begitu sampai, mereka terpesona. Pohon pinus tinggi menjulang, sinar matahari menembus sela dedaunan, udara segar. Mereka mendirikan tenda di area datar dekat sungai kecil yang airnya jernih dan dingin. Raka menyalakan kompor portable, sementara Dimas menyiapkan kamera untuk vlog. Putri memotret suasana sekitar, dan Nanda menulis catatan kecil di jurnalnya. Semua berjalan menyenangkan. Mereka tertawa, memasak mie instan, mendengar lagu lewat speaker kecil. Namun menjelang sore, suasana mulai berubah. Angin bertiup lebih dingin, dan kabut tipis mulai turun perlahan dari arah hutan. Suara burung yang tadinya ramai tiba-tiba hilang, sunyi. Saat itu, Dimas berkata pelan, tadi aku lihat anak kecil di balik pohon pinus sana. Putri spontan menoleh, anak kecil, di sini nggak ada siapa-siapa. Mas, Dimas mengangkat bahu. Mungkin cuma bayangan. Tapi sejak saat itu, Dimas mulai terlihat gelisah. Sesekali dia menoleh ke belakang, seolah ada yang mengikuti. Menjelang malam, mereka menyalakan api unggun besar di tengah lapangan kecil. Suasana kembali hangat. Mereka bercerita tentang masa SMA, tentang cinta pertama, hingga cerita horor. Putri lalu berkata, aku pernah dengar, dulu di sini pernah ada latihan pramuka dari sekolah, tapi malam itu semua muridnya hilang. Nanda tertawa, kalau begitu, mungkin besok kita juga hilang bareng-bareng. Semua tertawa, kecuali Dimas. Ia hanya menatap api unggun tanpa bicara.
Sekitar jam 11 malam, Dimas bangkit sambil membawa senter. Aku cari kayu bakar dulu. Bentar, sendirian? Tanya Raka. Iya, cuma di sekitar sini kok. 15 menit berlalu, Dimas belum kembali. Raka mulai gelisah. Ia memanggil, Mas Dim, sini, udah malam nih. Tak ada jawaban, hanya angin dingin yang meniup daun-daun kering. Akhirnya mereka bertiga memutuskan mencarinya. Senter di tangan Raka menyapu kegelapan. Mereka menyusuri jalan setapak menuju hutan pinus. Saat tiba di area yang agak terbuka, Putri menunjuk sesuatu. Raka, lihat itu. Di antara kabut, berdiri seseorang dengan seragam pramuka kotor. Punggungnya menghadap mereka. Rambutnya basah, tubuhnya gemetar pelan. Mas Dim, panggil Raka pelan. Orang itu menoleh perlahan, wajahnya pucat seperti mayat. Bola matanya hitam kosong dan darah menetes dari sudut bibirnya. Senter Raka langsung padam. Mereka bertiga berteriak dan berlari sekencang-kencangnya ke arah tenda. Sesampainya di perkemahan, mereka langsung membeku. Dimas duduk di depan api unggun dengan ekspresi datar. Ia menatap mereka. Kalian kenapa? Mukanya pucat begitu? Katanya tenang. Raka menelan ludah. Mas, tadi kita lihat kamu di hutan. Dimas tertawa pelan. Aku nggak kemana-mana. Dari tadi di sini. Senterku mati. Putri gemetar. Tapi kita lihat kamu dengan seragam pramuka. Dimas mengerutkan alis. Aku nggak pakai seragam pramuka. Putri hening. Malam semakin dingin. Angin membawa suara aneh seperti langkah kaki kecil berlari di sekitar tenda. Kadang terdengar bisikan pelan dari arah hutan. Tolong, kami belum pulang. Pandu, masih di sini. Putri mulai menangis. Raka mematikan api unggun, berharap suasana lebih tenang. Tapi dari dalam gelap itu, mereka melihat bayangan anak-anak berseragam pramuka berjalan di antara pepohonan. Mereka membawa obor kecil. Suaranya lirih, seperti menyanyikan lagu pramuka. Di sini senang, di sana senang. Namun nada suaranya datar, dingin, dan hampa. Menjelang subuh, suara itu hilang. Tapi aroma tanah basah dan besi memenuhi udara, bau seperti darah. Saat cahaya pagi muncul, mereka melihat sesuatu di sekitar tenda. Bekas jejak kaki kecil bercampur noda merah kecoklatan. Raka ingin cepat-cepat pergi, tapi Dimas tiba-tiba pingsan. Saat mereka membangunkannya, matanya terbuka, tapi suaranya berubah. Ia berbicara dengan suara anak kecil. Kalian gak lihat temanku ya? Aku ketinggalan waktu latihan malam. Raka dan yang lain ketakutan. Mereka membaca doa seadanya, lalu menyeret Dimas turun dari gunung. Di tengah perjalanan, Dimas sadar, tapi ia menangis dan berkata, aku gak ingat apa-apa. Tapi semalam, aku mimpi banyak anak kecil di tenda. Mereka minta aku ikut barisan mereka. Mereka tiba di rumah warga, dan seorang kakek penjaga kebun menatap mereka dengan wajah serius. Kalian dari Wana Asri, ya? Raka mengangguk. Kakek itu menarik napas panjang. Dulu tahun 1992, rombongan pramuka dari SMP Cendana latihan malam di sana. Hujan besar turun, tanah longsor, dan mereka semua tertimbun. Cuma 2 yang ditemukan. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, masih sering ada yang dengar lagu pramuka dari arah hutan. Putri tiba-tiba menangis. Dari tasnya, ia mengeluarkan kalung logam bertuliskan nama Rudi yang ia temukan di hutan malam itu. Kakek itu menatap kalung itu lekat-lekat, lalu berbisik, itu nama salah satu anak yang hilang. Raka buru-buru menaruh kalung itu di meja. Tapi saat mereka menoleh, kalung itu sudah tidak ada. Mungkin tak semua yang datang ke bumi perkemahan itu pernah benar-benar pulang. Kadang, suara langkah kaki di malam hari bukan hewan,
bukan manusia, tapi mereka yang masih berbaris mencari jalan pulang dari kegelapan. Ingat, jangan pernah berkemah di tempat yang sunyi tanpa izin dari yang menunggu di sana. Jika kamu suka kisah nyata penuh misteri seperti ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah kelam berikutnya. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.